Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karisma Putri Anggraini dengan NIM 2402 10775. Di video ini saya akan melaksanakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran, dan saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul dan asbabun nuzul di dalam surah Al-Qamar. Kalau kalian penasaran, ayo simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya ayat dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara bertahap dalam kurun waktu 23 tahun, sesuai dengan berbagai situasi dan peristiwa yang terjadi di masyarakat Arab saat itu. Dengan memahami asbabun nuzul, kita bisa lebih mudah memahami maksud dari suatu ayat. Contoh sederhananya, bayangkan seseorang memberikan kita pesan singkat, tetapi kita tidak tahu konteksnya. Pasti kita bisa salah paham, bukan? Begitu juga dengan Al-Quran. Memahami latar belakang turunnya ayat sangat penting agar kita tidak salah menafsirkannya. Yang kedua, pengertian dan fungsi asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Secara bahasa, asbabun nuzul berarti sebab-sebab turunnya wahyu. Secara istilah, asbabun nuzul adalah peristiwa atau pernyataan yang menyebabkan turunnya suatu ayat dalam Al-Quran. Fungsi asbabun nuzul menjelaskan makna ayat. Beberapa ayat dalam Al-Quran sulit dipahami jika tidak mengetahui latar belakang turunnya. Mengetahui kesalahpahaman dalam penafsiran tanpa mengetahui konteks, seseorang bisa menafsirkan ayat secara keliru. Menentukan hukum dalam Islam. Dengan mengetahui alasan turunnya ayat, kita bisa memahami apakah suatu hukum berlaku secara khusus atau umum. Yang ketiga, macam-macam asbabun nuzul. Sebab yang bersifat umum. Ayat turun karena kondisi umum di masyarakat saat itu. Sebab yang bersifat khusus. Ayat turun karena peristiwa atau pertanyaan tertentu yang diajukan kepada Rasulullah. 4. Contoh ayat dengan asbabun nuzul. 1. Kisah Khawlah binti Taslabah dan Quran surah Al-Mujadalah ayat 1. Pada suatu hari, Khawlah mengadu kepada Rasulullah SAW. Suaminya Anus bin Samit telah melakukan zihar, yaitu menyamakan istrinya dengan ibunya, yang pada masa itu berarti talak atau perceraian. Khawlah bersedih karena dia masih mencintai suaminya dan khawatir terhadap nasib anak-anaknya. Rasulullah SAW menunggu wahyu hingga akhirnya turun Quran surah Al-Mujadalah ayat 1. Sungguh, Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan hak kepada perempuan dan memberikan aturan dalam rumah tangga yang sebelumnya tidak adil. Yang kedua, kisah insya Allah dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 23-24. Suatu hari seseorang Quraisy menguji Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaan tentang 3 hal. Kisah para pemuda yang tertidur di dalam gua, kisah seorang pria yang memiliki kekuasaan besar di bumi, roh manusia. Rasulullah SAW menjawab, "Aku akan memberitahukan jawabannya besok," tanpa mengucapkan insya Allah. Namun selama 15 hari wahyu tidak turun. Rasulullah SAW sangat sedih dan kaum Quraisy mulai mengejeknya. Kemudian Allah menurunkan Quran surah Al-Kahfi ayat
23 dan 24. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, aku pasti akan melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh sombong terhadap rencana kita sendiri dan harus selalu bergantung pada kehendak Allah. Yang kelima, kesimpulan. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa asbabun nuzul sangat penting dalam memahami Al-Quran. Dengan mengetahui latar belakang turunnya ayat, kita bisa menafsirkan ayat dengan lebih tepat, memahami hukum Islam secara benar, menghindari kesalahpahaman dalam memahami ayat. Sebagai umat Islam, kita harus selalu mendalami ilmu Al-Quran agar tidak hanya membaca, tetapi juga memahami dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih teman-teman sudah menyimak penjelasan Risma tentang asbabun nuzul dan asbabun nuzul dalam surah Al-Qadar. Semoga bermanfaat. Wa akhiran unsur maqala walatan zurman qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.